Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di separuh dari bulan Ramadan, dan pastinya tidak lama lagi juga kita akan memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, di mana ketika 10 terakhir dari bulan Ramadan itu kita diinformasikan ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti disebutkan di dalam surah Al-Qadar bahwa lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau dikira-kira itu lebih kurang ada 83 tahun atau lebih kurang 84 tahun ibadah lebih baik dari ibadah lebih baik di luar daripada bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, ketika kita tahu bahwa di 10 yang terakhir itu akan adanya malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, akankah kita membiarkan malam Lailatul Qadar ataupun 10 terakhir dari bulan Ramadan itu berlalu begitu saja? Pastinya tidak. Karena sangat banyak keutamaan kelebihan yang terdapat di malam Lailatul Qadar tersebut. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Nasa'i, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa yang telah terdahulu. Imanan di sini kita harus yakin. Ihtisaban di sini kita juga harus ada perhitungan bahwa salat malam yang kita lakukan, salat tarawih yang kita lakukan, segala bentuk amal kita yang kita lakukan di malam hari, yakin kita 100% dengan amalan yang kita lakukan yang benar, maka itu akan menjadikan amalan kita itu menghapuskan dosa kita yang telah terdahulu. Namun dosa yang telah terdahulu itu tidak termasuk dosa besar. Kalau dosa besar itu ada mekanismenya sendiri, karena disebutkan di dalam hadis yang lain, Ramadan ila Ramadan juga merupakan penghapus dosa, tetapi dengan catatan idza jatunibatil kabair, selama seseorang itu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Hadirin yang berbahagia, ketika kita melihat ada satu hadis yang dirawikan oleh Aisyah bahwa apabila telah tiba 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tambah kencang lagi untuk ibadahnya, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam bahasa kita itu sudah ikat pinggang. Digambarkan di dalam hadis, beliau itu menghidupkan malam 10 yang terakhir itu, membangunkan keluarganya, dan bahkan beliau digambarkan meninggalkan hubungan badan, itu menjauhi hubungan sebadan dengan istri. Artinya di 10 yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya, dan beliau fokus kepada ibadah di malam hari, di malam yang 10. Dan ini diperkuat
di dalam hadis yang lain, muttafaq alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Dhar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan fi kulli witrin. Di hadis ini membawa makna, carilah malam kemuliaan itu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama setiap malam yang ganjil. Ini juga diperkuat dengan hadis yang lain yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, taharra lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, hendaklah kita jaga-jaga, kita waspada, kita betul-betul kita jaga malam Lailatul Qadar itu, yang kejadian malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ada satu pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam tanggal 27 Ramadan. Ini seperti yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika dia berkata, demi Allah, sebetulnya Ibnu Mas'ud tahu bahwa Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam tanggal 27 bulan Ramadan. Hanya saja tidak mau memberitahukannya kepada kalian. Sebab dia tidak ingin kalian menggantungkan harapan kepada amal pada malam itu saja. Dan ini seperti yang diriwayatkan dari Muawiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam tanggal 27 Ramadan. Ini diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas terkait dengan surah Al-Qadar yang terdiri dari 30 kata, dan kata yang ke-27 itu kata hiya, salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajri, kata hiya itu terdapat di kata yang ke-27 dari 30 kata yang ada di dalam surah Al-Qadar. Jadi kata hiya itu bermakna malam itu. Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, barang siapa ingin mendapat Lailatul Qadar, hendaknya dia mencarinya pada malam tanggal 27. Atau dia berkata, carilah Lailatul Qadar pada malam tanggal 27. Kalau kita merujuk ke kitab I'anatul Talibin, juz yang kedua halaman 257, cara untuk kita mengetahui malam Lailatul Qadar, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu bisa dilihat dari malam pertama dari bulan Ramadan. Yang pertama, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar itu pada malam ke-29. Yang kedua, jika awal Ramadan itu pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Yang ketiga, jika awal Ramadan itu pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Jika awal Ramadan pada hari Kamis, dan berarti puasa kita tahun ini hari Kamis. Jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu pada malam ke-25. Jadi siap-siap untuk Ramadan kali ini, Lailatul Qadar pada malam yang ke-25, kalau berdasarkan pendapat yang telah disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang kelima, jika awalnya Ramadan itu pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar
itu pada malam ke-23. Namun ada satu pertanyaan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan persis tanggalnya ataupun malamnya? Itu supaya ada satu motivasi bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah-sah saja beliau menyebutkan malam Lailatul Qadar itu di malam berapa. Namun beliau sengaja tidak menyebutkan supaya kita bisa beribadah di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, dan kita betul-betul memperkuat ibadah kita di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memperkuat ibadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan ketika beliau mengikat pinggang ataupun mengencangkan ikatan pinggangnya, kemudian beliau membangunkan seluruh keluarganya, dan bahkan beliau meninggalkan untuk melakukan hubungan suami istri ataupun bergaul hubungan badan ataupun melakukan hubungan jima di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka hadirin yang berbahagia, sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menghidupkan malam-malam yang terakhir dari malam Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dengan harapan kita akan mendapatkan kelebihan keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, dan semua dosa kita diampuni, semua hajat dan cita-cita kita dipenuhi oleh Allah dan diterima semua doa kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat berupa syurga. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.